Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba membaca sebuah tafsir Jalalain yang diberi hasyiah oleh As-Sawi. Di sini kita akan membacakan tafsir tentang surah Al-Falaq. Di mana surah Al-Falaq ini menceritakan tentang suasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Oleh muallif menuturkan bismillahirrahmanirrahim. Nuzilat hadhihi suratu wallati ba'daha lamma sahara al-labidul yahudiyyu an-nabiyya. Diturunkan surat Al-Falaq ini dan surah An-Nas ke depannya nanti. Itu manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Yahudi. Labid ini merupakan seorang Yahudi yang terkenal dengan sihirnya. Asal muasal terjadinya sihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh si Labid ini di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Hudaybiyah di bulan Zulhijjah. Setelah peperangan Khaybar. Maka setelah itu datanglah pembesar-pembesar Yahudi ini kepada Labid bin A'sam ini untuk mempelajari sihir. Namun mungkin ada sesuatu hal oleh mereka meminta kepada si Labid ini untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan upah sebesar 3 dinar. Kemudian si Labid ini menyetujui permintaan daripada pembesar-pembesar Yahudi ini. Karena mereka menuturkan kepada si Labid ini, mereka pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak mempan. Sihir-sihir yang ditujukan oleh pembesar-pembesar Quraisy ini kepada Rasulullah sebelum mereka datang ke Labid ini tidak mempan di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka meminta pertolongan kepada si Labid untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apapun caranya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Maka si Labid ini mengutuskan seorang anak-anak untuk menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tugasnya adalah untuk mengambil helai rambut Rasulullah yang jatuh untuk dibawakan kepadanya. Maka melalui helai rambutnya inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh si Labid ini. Namun bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kebinasaan yang disebabkan oleh manusia. Salah satunya disebabkan oleh sihir ini. Maka bagaimana sihir ini bisa terkena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman dengan nas Al-Qur'an bahwa Allah yang akan menjaganya. Maka hal ini dijawab oleh Imam Sawi, ujiba bi anna al-ma'suma minhu ma adda li khabali fi aqlihi aw li ziya'i syar'ihi aw li mautihi. Makna maksum di sini adalah barang-barang yang tidak membawaki kepada rusak akal. Maka boleh-boleh saja rusak badan zahir Rasulullah dengan sihir dan juga tidak membawaki kepada rusaknya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun barang maksum di sini adalah sesuatu yang tidak membawaki kepada wafatnya, binasanya Rasulullah ataupun terbunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab ulah manusia. Maka maksum di sini adalah maksum terjaganya tubuh, terjaganya akal Nabi dan syariat Nabi dan wafatnya Nabi dengan sebab ulah manusia ini. Bukan maksum di sini Nabi tidak pernah terkena sabatan pedang di dalam perang ataupun tidak pernah rusak gerahamnya karena memang terjadi peperangan. Bukan demikian. Maka maksum di sini adalah maksum terjaga Allah Subhanahu wa taala menjaga akal Nabi meskipun terkena sihir
dan menjaga syariat Nabi dan menjaga agar Nabi tidak wafat dengan sebab-sebab sihir. Wa amma ma 'ada dzalika fahuwa min al-a'radil basyariyatil jaizatu fi haqqihi. Adapun selain daripada tiga perkara ini yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya boleh-boleh saja terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun Rasulullah ini adalah seorang rasul, beliau juga seorang manusia yang memiliki sifat-sifat basyariah yang lain yang dimiliki oleh para manusia biasa. Seperti terluka dan pecah geraham dan sebagainya, yang tidak membawaki kepada rendahnya martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis yang datang tentang masalah sihir ini. Namun oleh sebagian orang-orang mubtadi'ah, mereka mengingkari adanya hadis sihir. Mereka berhujjah bahwa mereka meyakini bahwa jika Nabi terkena sihir, itu bisa merendahkan kepada kedudukan nubuwah. Dan juga bisa diragukan tentang kenabiannya Rasulullah SAW. Dan mereka juga meyakini bahwa jika sihir itu boleh terjadi kepada para nabi, itu membawaki kepada tidak siqah dengan apa yang dibawa oleh mereka daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Mereka memberikan argumen bisa saja ketika Nabi dan para nabi-nabi dahulu terkena sihir, bisa terganggu kepada kondisi akal daripada para nabi ini. Sehingga mereka berkhayal seolah-olah Jibril datang menyampaikan wahyu, padahal itu tidak ada, cuma sebatas khayalan saja. Dan hal ini bisa membawaki kepada tidak siqahnya tentang penyampaian syariat oleh para nabi. Namun hal ini dibantah oleh Imam Sawi, wa hadza kulluhu mardudun. Karena perkataan mereka itu perkataan yang tidak diterima. Kenapa? Liqiyamil dalili ala subut as-sihri bil ijma'i sahabat. Karena ada dalil yang menyebut bahwa adanya sihir dengan ijma' para sahabat. Dan wa ismatihi sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i, dan juga terpelihara ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi-nabi yang lain, wa sidqihim fima yablughunahu 'anillah, dan mereka itu benar, yaitu hadis-hadis tentang benarnya apa yang disampaikan oleh para nabi itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkataan orang-orang mubtadi' ini yang mengingkari adanya hadis sihir itu adalah perkataan yang ditolak, yang tertolak oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam satu riwayat oleh Ibnu Abbas pernah berkata begini, annahu marida wa hubisa anin nisa'i wat ta'ami wasyarabi. Oleh Ibnu Abbas pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sakit, sakit karena memang terkena sihir, dan beliau sendiri mencegahkan dirinya daripada bergaul dengan ummul mukminin dan makan makanan dan minuman yang berlebihan. Maknanya beliau tidak makan sebagaimana beliau sebelum terkena sihir. Beliau membatasi makanan, membatasi minuman, dan juga membatasi bergaul dengan ummul mukminin. Menurut pendapat yang muktamad, hal itu berlangsung selama setahun, menurut Ibnu Hajar. Di sini oleh Imam Sawi menuturkan fafi zalika, yakni pada perkataan Ibnu Abbas ini, dalilun ala anna sihra innama tasallata ala al-zahir al-jasadihi la ala aqlihi. Bisa dijadikan sebuah dalil bahwa sihir ini hanya bisa berpengaruh kepada badan zahir saja, tidak berpengaruh kepada akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikapun Nabi terkena sihir, karena sebagaimana perkataan di awal tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga akal Nabi agar tidak oleng, dan juga menjaga syariat Nabi, dan juga menjaga wafatnya Nabi daripada ulah manusia. Di sini bisa menjadi sebuah pegangan bagi kita bahwa sihir itu tidak berpengaruh kepada akal, cuma berpengaruh kepada badan saja. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sihir ini ada berbagai macam. Ada sebagian namanya simiyya, yakni semacam kuah buatan, kekuatan trik-trik buatan yang disalurkan melalui usaha-usaha sehingga berpengaruh kepada orang yang disihir tersebut. Kemudian hal ini juga ada sihir tentang mengubah satu benda menjadi benda yang lain. Maka perkara sihir yang kedua ini yakni mengubah satu benda kepada benda yang lain, seperti membuat pensil ini menjadi seekor ular. Itu menurut pendapat Imam Sawi adalah perkataan yang batil. Sebagaimana beliau menuturkan, wa amma qallaba jimadu hayawanan wa aqsuhu fa batilun la yatasawwaru. Mengubah benda keras menjadi sebuah hewan, seekor hewan, ataupun sebaliknya seekor hewan diubah menjadi sebuah benda yang keras, itu merupakan perkara yang batil. Kenapa batil? Beliau melanjutkan, "Idz law qadara as-sahiru ala dzalika laqadara ay yarudda nafsahu ila syababi ba'da al-hirmi." Jika seandainya seorang penyihir mampu membalikkan suatu benda menjadi benda yang lain, maka dia sungguh mampu untuk mengembalikan masa mudanya sesudah mereka tua. Wa ayyamna'a nafsahu minal mauti, dan juga seandainya mereka kuasa demikian, sungguh mereka bisa untuk mencegah dirinya agar tidak mati. Maka oleh karena mereka si penyihir ini tidak bisa mengubah ataupun mengundurkan waktu umurnya daripada umur tua mengubah menjadi muda, dan mencegah dirinya daripada kematian, itu tidak sanggup mereka lakukan, maka sihir membolak-balikkan suatu perkara menjadi perkara lain, itu adalah perkara yang batil. Namun apa hukum sihir menurut pandangan syara'? Wa huwa haramun. Sihir itu adalah perkara yang diharamkan oleh agama. Illam yakun bima yu'azzimu bihi ghairullah. Kapan sihir itu dihukumi kepada haram? Ketika mereka tidak mentakzimkan selain Allah. Au ya'taqid ta'siruhu binafsihi, ataupun tidak beriktikad sihir itu yang memberi kebinasaan. Wa illa fahuwa kufrun. Dan jika mereka mengiktikad dan mereka membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka penyihir tersebut dihukumi kepada kafir. Karena mereka menyembah batu, menyembah kayu, menyembah lembah-lembah, membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka beriktikad bahwa sihir itu bisa membinasakan, diri sihir itu bisa membinasakan, maka mereka si penyihir itu sudah dihukumi kepada kafir. Sebelum mereka meyakini demikian, maka sihir ini dihukumi sebatas kepada haram. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cuplikan daripada ringkasan tafsir surat Al-Falaq dan surat kedepannya surat An-Nas tentang menyangkut sihir Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua surat ini untuk diperintahkan kepada Rasulullah untuk membacanya agar sihir yang terkena pada dirinya itu bisa sembuh. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah wawasan penambahan ilmu pengetahuan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.